Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat spin button. Jadi apa itu spin button? Oke, saya langsung tunjukkan saja penggunaannya ya, contoh penggunaannya. Contohnya saya punya aplikasi seperti ini, sebuah file yang saya olah di Microsoft Excel, format rapot ya. Saya masukkan passwordnya. Nah, seperti ini. Yang dinamakan dengan spin button, contohnya seperti ini. Jadi, kita bisa merubah sebuah nilai atau sebuah angka di dalam sheet Excel hanya dengan menggunakan tombol naik dan turun. Ya, di sini contohnya. Jadi, di sini ada tombol naik dan turun. Ketika kita klik tombol yang naik ke atas, tanda panah ke atas, maka otomatis nilainya akan berubah seperti ini, naik ke atas, atau juga bisa turun atau berkurang dengan cara klik yang tanda panah ke bawah. Nah, seperti ini. Dan nanti ini fungsinya, kalau misalkan angkanya ganti, maka otomatis datanya juga akan berubah ya. Jadi data yang ada di sini, data peserta ini atau data siswa, itu mengikuti dari angka yang ada di sini. Nah, seperti ini ya. Seperti itu ya. Contoh lain, misalkan di halaman ini. Nah, ini. Jika naik, maka otomatis namanya juga akan berubah. Jika turun, maka otomatis namanya juga akan berubah dan seterusnya. Ini adalah contoh penggunaan dari spin button. Nah, gimana cara membuat spin button? Silakan bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, cara membuatnya adalah seperti ini. Kita buka Microsoft Excel. Saya buka Microsoft Excel ya. Saya pakai Microsoft Excel 2010. Ya, cara membuat spin button adalah kita masuk ke menu developer. Nah, kalau misalkan menu developer ini kok tidak ada, nanti teman-teman bisa memunculkan dengan cara klik yang tanda panah seperti ini, terus more comment sini, terus masuknya ke custom ribbon yang ini, terus kemudian di developernya di checklist di sini ya. Biasanya untuk menu developer yang ini tidak di checklist sehingga menu developer itu tidak muncul. Kalau misalkan nggak muncul berarti masuk ke more comment, terus customize, terus developernya di checklist sehingga nanti menu developernya muncul. Oke, setelah masuk ke menu developer, di sini ada insert. Silakan diklik tombol insert, nanti beberapa pilihan muncul seperti ini. Pilih yang tombol keempat ini ya, ada spin button. Nah, seperti itu. Jika sudah dipilih, kita tempelkan mau di mana ya, klik mau di mana, kita akan membuat spin buttonnya. Misalkan saya ambil atau saya klik di sini, maka akan muncul seperti ini. Tapi kalau baru membuat ini, jika diklik sebelah atas dan sebelah bawah, ini tidak ada yang berubah ya. Untuk selnya tidak ada yang berubah nilainya. Nah, supaya salah satu sel atau kita tentukan sel mana yang berubah, maka kita harus menyetingnya dengan cara klik kanan, terus kemudian format control seperti ini, kemudian seperti ini tampilannya. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan, ada current value, ada minimum, ada maksimum, ada incremental change ya. Jadi terus ada juga selling. Yang pertama adalah current value. Jadi ini adalah nilai awalnya berapa. Nah, saya tentukan 1 ya. Jadi untuk nilai awalnya 1, minimumnya berapa? Kalau minimumnya, kalau misalkan kayak data siswa kan minimumnya 1 ya. Jadi nggak mungkin ada data siswa ke 0 kan nggak mungkin. Terus maksimumnya berapa? Ini tergantung dari keinginan kita ya. Misalkan maksimumnya mau 100, mau 1000 pun nggak masalah. Ya, seperti ini. Terus yang namanya incremental itu adalah kelipatan. Nah, ini sementara saya isi 1 dulu ya. Nanti penggunaan 2 atau 3-nya gimana nanti saya contohkan. Terus selling, jadi ini adalah menuju ke linknya mana atau kita mau merubah di sel yang mana. Misalkan saya akan merubah di sel B2, maka saya klik di sini dulu, terus kemudian saya klik sel B2. Maka otomatis ketika ada perubahan tanda panah ke atas maupun tanda ke bawah, maka otomatis yang B2 ini akan berubah nilainya. Oke ya. Ini nanti muncul seperti ini. Kemudian oke, kita coba. Kita coba klik tanda panah ke atas. Maka otomatis akan berubah ya. Di sini di B2-nya dilihat. Nah, seperti ini. Nah, jadi tanda panah ke atas maka otomatis akan menambah nilai yang ada di B2. Tanda panah ke bawah maka otomatis akan mengurangi di sel B2-nya dan seterusnya ya. Jadi kita tentukan di sel mana. Caranya tadi diklik kanan, kemudian format control, terus kemudian di sini di alamatnya maunya di mana? Mau di sel B2 ataupun sel yang lain. Oke, terus kemudian kalau misalkan kita akan memberikan sebuah nilai tapi kelipatan. Kelipatan itu maksudnya
1, 3, 5 dan seterusnya, atau mungkin 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi tidak urutan. Nah, itu bisa dengan kita menyeting di bagian incremental. Nah, di sini. Jadi misalkan current value-nya 1, incrementalnya 2. Nah, maka otomatis nanti akan munculnya adalah kelipatan dari selangnya 2 ya. Tadi kan rentangnya 1, 1, 2, 3 kan rentangnya 1. Kalau misalkan incrementalnya diisi 2, maka otomatis rentangnya 2. Setelah 1 itu langsung ke 3, langsung ke 5 dan seterusnya. Kita coba ya. Ini sudah 1, posisinya 1, kita klik tanda panah ke atas, maka otomatis adalah 3. Terus kita klik tanda panah ke atas lagi, maka otomatis 5. Itu maksudnya adalah incremental atau rentangnya adalah 2, jadi naik 2 langkah. Jadi 1, langsung ke 3, langsung ke 5, langsung ke 7, dan seterusnya. Dan untuk incremental tadi bisa di custom ya, mau 2, mau 10. Kalau 10 berarti kelipatan 10. Seperti ini, 1, otomatis 11, otomatis 21, otomatis 31, dan seterusnya. Nah, fungsi dari incremental ini adalah contohnya seperti ini. Saya punya database, misalkan daftar siswa. Nah, seperti ini. Ini saya punya file. Nanti teman-teman bisa mendownload file ini ya. Nanti bisa buat latihan. Misalkan saya akan menampilkan daftar nama siswa sesuai dengan ruangannya. Nah, di sini untuk ketentuannya adalah satu ruang itu berjumlah 20 peserta atau 20 siswa ya. Jadi saya akan menampilkan ruang 1 itu namanya siapa saja, ruang 2 namanya siapa saja, ruang 3 namanya siapa, dan seterusnya. Nah, maka saya akan menggunakan sebuah spin button yang kelipatannya adalah 20 ya, per 20 ya. Karena apa? Karena saya mengambil mulai dari nomor 1, nomor 21, nomor 41 dan seterusnya. Itu kan penambahannya atau rentangnya adalah 20. Oke, sekarang saya insertkan sebuah spin button, saya masukkan ke sini ya. Menu developer, insert, terus spin button, saya tempel ke sini. Untuk ukurannya bisa kita custom. Nah, seperti ini ya, ini belum di setting. Saya klik atas bawah, ini nggak pengaruh. Saya setting, klik kanan, terus format control. Nah, terus seperti ini. Terus current value-nya saya ambil 1, minimumnya 1, maksimumnya mau 1000 juga boleh, nggak apa-apa. Untuk cell link-nya saya munculkan di nomor urut yang pertama di sini. Nanti di sini urutnya mulai 1, terus 21, terus 41, dan seterusnya. Karena ini per 20 ya. Oke, kalau seperti ini, kalau untuk incrementalnya belum di setting, maka nomor urutnya akan berubah 1, 2, 3, dan seterusnya. Padahal saya menginginkan di sini, di bawahnya ini otomatis nambah 1. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Ya kan? Kalau dinaikkan, maka otomatis 2. Padahal kan untuk, kalau misalkan saya klik atas, pengennya adalah mulai dari 21 sampai 40 ya. Dan seterusnya. Maka saya setting di bagian incrementalnya yang ini ya. Saya ganti menjadi 20. Kita lihat, setelah saya ganti menjadi 20, setelah saya ganti dari 20 ya ini ya. Ya oke. Kita coba klik naik. Nah, di sini lihat, di sini nomor urutnya adalah 21. Jadi setelah 1 tadi, ini nomor 1, terus saya klik tanda panah ke atas, maka berubah menjadi 21. Saya klik ke atas lagi menjadi 41. Karena apa? Karena untuk rentangnya atau incrementalnya adalah 20. Jadi selalu menambah 20 angka. Nah, dan seterusnya. Ini saya menginginkan supaya untuk menampilkan data siswa per ruang. Sedangkan satu ruangnya itu adalah 20 siswa. Maka saya munculkan seperti ini ya. Nomor urutnya 21, 41, 61, dan seterusnya. Oke, terus untuk memunculkan nama bisa kita menggunakan formula VLOOKUP ya. Seperti ini, VLOOKUP. Terus ngambilnya adalah nomor urut. Terus titik koma. Tabelnya saya ambil dari sini ke bawah di blok semua. Jangan lupa diabsolutkan dengan cara klik F4, tombol F4 satu kali. Terus saya ambil untuk nama itu berada di kolom kedua. Kolom kedua, terus titik koma lagi. Terus saya pilih yang 0. Nah, di sini ya, nama siswa 1. Oke, saya kopikan ke bawah. Oke, kita lihat di sini. Nomor urut 1 adalah nama siswa 1, nomor urut 2 nama siswa 2, dan seterusnya sampai
nomor urut 20, maka nama siswanya adalah 20. Kita coba naikkan ke atas, apakah nanti sesuai dengan nomor urutnya? Ya, kita lihat. Nah, di sini nomor urut 21, maka nama siswanya adalah nama siswa 21. Kita lihat, ini acak ya. Nomor urut 33, maka nama siswanya 33. Ya, kita lihat, dan ini sesuai ya, sesuai dengan nomor urutnya. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini kan, sesuai 181, ini juga 181. Oke, ini berarti sudah sesuai dengan keinginan kita. Jadi nomor urutnya itu selangnya atau rentangnya adalah 20. Oke, seperti itu. Terus untuk kelas dan ruang, sama rumusnya, tinggal kita ambil nomor kolomnya, itu kalau kelas itu kolomnya kolom ketiga. Rumusnya sama ya. Terus kita ambil kolom ketiga, terus untuk ruang itu kolom keempat. Nah, di sini. Kita kopikan ke bawah. Oke, seperti ini. Ini ruang 2, ruang 3, ruang 4, ruang 5, dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa membuat sebuah spin button yang rentangnya bisa tunggal atau satu-satu, bisa juga untuk rentangnya atau incrementalnya itu bisa double atau mungkin bisa 20 sekalian, 40 sekalian juga bisa, tergantung dari kebutuhannya ya. Oke, silakan nanti teman-teman bisa mencoba. Untuk file ini nanti saya cantumkan atau saya kasih linknya di deskripsi, nanti teman-teman bisa mencoba sendiri, bisa mengcustom sendiri dengan data teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video dari saya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.